Hai, kembali lagi di channel Legal Access. Kali ini kita akan membahas tentang tips hukum kalau Anda mau membeli tanah atau bangunan. Pertanyaan tentang hukum pertanahan ini banyak diajukan oleh pembaca legalaccess.com dan semoga video ini bisa merangkum jawaban dari banyak pertanyaan pembaca ya. Jadi gini, biasanya kalau ada orang yang mau beli tanah atau rumah, kadang masih banyak yang bingung soal urusan hukumnya. Ini mesti mulai dari mana? Langsung ke notaris, cek dulu lokasi tanahnya, atau temui langsung orangnya dan cek sertifikat. Pertanyaan itu wajar aja karena orang yang mau beli tanah biasanya sudah menyiapkan uang yang, nggak bisa juga dibilang sedikit. Namanya juga beli tanah. 100 juta sudah pasti ada di tangan. Kecuali mau beli rumah dengan kredit bank atau beli rumah dengan DP 0%. Untuk melakukan transaksi jual beli tanah, nggak ada cara lain. Dan cuma ada satu-satunya cara, yaitu dengan membuat akta jual beli atau AJB di pejabat pembuat akta tanah, PPAT. Membeli tanah yang merupakan benda tidak bergerak, nggak sama dengan membeli benda bergerak kayak misalnya beli mobil, yang bisa cash and carry, di mana ada uang, di situ bisa langsung ada barang, dan transaksi selesai. Dalam jual beli tanah atau bangunan harus melalui pejabat umum, yaitu pejabat pembuat akta tanah atau PPAT. Ingat loh ya, PPAT, bukan notaris. Memang umumnya dan kebanyakan orang kalau mau beli tanah datangnya ke kantor notaris. Tapi ketika melangsungkan transaksi jual beli tanahnya itu sendiri, maka notaris tadi statusnya adalah PPAT atau pejabat pembuat akta tanah. Jadi antara notaris dan PPAT sebenarnya beda. Seorang PPAT sudah pasti notaris, tapi seorang notaris belum tentu PPAT. Makanya di pelang nama kantor notaris biasanya ditulis notaris garis miring PPAT. PPAT yang harus didatangi oleh penjual dan pembeli adalah PPAT di kantor notaris yang wilayah kerjanya di tempat di mana tanah itu berada, yang biasanya meliputi wilayah satu kabupaten atau kota madya. Misalnya, PPAT di Kabupaten Bogor untuk transaksi tanah di daerah Bogor, atau PPAT di Jakarta Selatan untuk transaksi jual beli tanah di kawasan Jakarta Selatan. Sebelum mendatangi PPAT untuk bikin AJB, pertama-tama Anda harus perlu melakukan pengecekan legalitas tanahnya dulu. Untuk pengecekan legalitas ini, Anda perlu mengecek sertifikat tanahnya. Tapi ini dengan asumsi loh ya, Anda sudah mengecek lokasi tanahnya di lapangan dan cocok buat Anda. Nah, untuk memastikan legalitas tanah itu, Anda bisa meminta penjual untuk menunjukkan sertifikatnya atau minimal fotokopi dari sertifikatnya. Sebagai pemeriksaan awal, Anda cukup memeriksa sertifikat yang ada dan biarkan nanti PPAT yang melakukan pemeriksaan lengkapnya di kantor pertanahan. Yang perlu Anda perhatikan saat mengecek sertifikat adalah data-data di dalam sertifikat itu. Pertama, jenis hak atas tanahnya. Kalau Anda mau beli rumah untuk tempat tinggal, biasanya status tanahnya adalah hak milik. Tapi beberapa rumah tinggal kadang ada juga yang berstatus hak guna bangunan atau HGB, terutama untuk rumah-rumah yang dibeli dari pengembang. Kalau kita bandingkan kekuatan hukumnya, maka hak milik itu mempunyai derajat yang bisa dibilang lebih tinggi daripada hak guna bangunan. Hak milik itu merupakan hak yang secara penuh dimiliki oleh pemegang hak dan jangka waktunya tidak terbatas. Sedangkan hak guna bangunan terbatas hanya untuk mendirikan bangunan. Selain itu, jangka waktu dari hak guna bangunan juga terbatas, yaitu untuk selama 30 tahun dan dapat diperpanjang selama 20 tahun. Jadi kalau Anda membeli tanah dengan hak guna bangunan, perhatikan jangka waktu berlakunya hak bangunan itu di sini. Biasanya tanah dengan hak milik itu lebih tinggi nilai jualnya kalau dibandingkan dengan hak guna bangunan. Jadi status hak atas tanah ini juga bisa Anda gunakan sebagai alat untuk negosiasi harga dengan penjual. Sebab kalau Anda membeli tanah hak guna bangunan, maka ketika jatuh tempo haknya habis, Anda perlu melakukan perpanjangan hak lagi nanti. Atau kalau Anda mau meningkatkan statusnya dari hak guna bangunan itu menjadi hak milik, Anda juga perlu keluar biaya lagi.
Jadi faktor status ini sangat layak untuk dinegosiasikan dengan si penjual. Jangan lupa juga untuk mengecek data-data surat ukur dalam sertifikat, khususnya data mengenai luas tanah. Anda perlu mencocokkan apakah luas tanah secara fisik di lapangan sesuai dengan luas tanah dalam sertifikat. Karena bisa aja luas tanah itu nggak sama dengan luas di dalam sertifikatnya. Misalnya karena si penjual sudah menjualnya sebagian secara di bawah tangan. Untuk memeriksa surat ukur ini, Anda bisa juga memastikannya dengan gambar denah yang biasanya ada di bagian belakang sertifikat. Pemeriksaan berikutnya adalah nama pemegang haknya. Anda harus memastikan bahwa nama orang yang bertransaksi dengan Anda sama dengan nama pemegang haknya dalam sertifikat. Kalau orang yang bertransaksi dengan Anda namanya berbeda dengan nama di dalam sertifikat, berarti Anda harus berhati-hati. Kemungkinannya bisa macam-macam. Bisa saja dia makelar tanah, atau bisa juga dia memang pemilik tanahnya, tapi waktu transaksi dengan pemilik tanah sebelumnya belum sempat balik nama sertifikat. Atau kemungkinan lain, tanah itu diperoleh dari warisan orang tuanya dan belum sempat balik nama sertifikat. Masing-masing kemungkinan tadi punya treatmentnya sendiri-sendiri. Tapi siapapun dia, yang pasti ketika pembuatan AJB nanti, harus dengan pemilik tanah yang sebenarnya, yaitu orang yang namanya tercantum di dalam sertifikat tanah. Kalau orang yang menawarkan tanah ke Anda itu adalah seorang maklar tanah, maka sebaiknya Anda minta dipertemukan dengan pemilik tanahnya langsung. Karena mau tidak mau, saat pembuatan AJB nanti, Anda dan pemilik tanah yang sebenarnya itu yang akan menandatangani AJB-nya. Kalau yang Anda hadapi adalah memang pemilik tanah sebenarnya, yang belum sempat balik nama sertifikat sewaktu dia membeli tanah itu dari pemilik sebelumnya, maka dalam AJB nanti, mau tidak mau, orang itu harus menghadirkan pemilik tanah sebelumnya untuk menandatangani AJB dengan Anda. Jadi sebaiknya Anda meminta si pemilik tanah yang menawarkan kepada Anda untuk membereskan dulu urusan dia dengan pemilik tanah sebelumnya. Sebab PPAT pasti akan meminta Anda berdua untuk menghadirkan orang itu. Karena kalau tidak, maka transaksi jual beli tanah itu tidak akan bisa dilakukan. Tapi sebenarnya ada cara lain untuk menggantikan kehadiran pemilik tanah sebelumnya itu sewaktu AJB, yaitu dengan membuat surat kuasa dari pemilik tanah sebelumnya itu kepada orang yang akan bertransaksi dengan Anda. Tapi surat kuasanya harus surat kuasa notaril, yaitu surat kuasa yang dibuat oleh notaris, nggak cuma dengan surat kuasa yang di bawah tangan. Sekarang kalau yang Anda hadapi adalah pemilik tanah yang memperoleh tanahnya itu dari warisan, katakanlah warisan orang tuanya, maka pada saat pembuatan AJB nanti, semua ahli waris harus hadir dan menandatangani AJB-nya. Kalau ada satu saja ahli waris yang tidak hadir untuk menandatangani AJB, maka PPAT akan menolak pembuatan AJB itu. Dan kalau dipaksakan atau dimanipulasi, berarti AJB-nya tidak sah. Ahli waris yang tidak hadir menandatangani AJB itu nantinya bisa mengajukan gugatan. Bahkan, ahli waris itu bisa juga melaporkannya secara pidana atas dasar dugaan penggelapan. Pemeriksaan berikutnya adalah status dari orang yang menjual tanah itu kepada Anda. Apakah dia masih single atau dia sudah menikah? Kalau masih single nggak ada masalah. Tapi kalau sudah menikah, maka istri atau suaminya harus ikut menandatangani AJB. Harus terlibatnya suami atau istri dalam pembuatan AJB ini karena tanah itu masuk ke dalam harta bersama perkawinan, sehingga transaksi penjualannya juga harus dilakukan bersama-sama. Artinya harus dengan persetujuan dari pasangan kawinnya. Kecuali tanah itu merupakan harta bawaan yang diperoleh suami atau istri sebelum perkawinan, atau tanah itu berasal dari warisan. Maka secara hukum, tidak diperlukan persetujuan dari pasangan kawinnya karena tanah itu pada prinsipnya berada di bawah kekuasaan masing-masing suami atau istri yang membawanya. Tapi meskipun begitu, dalam prakteknya, dari manapun tanah itu berasal, PPAT biasanya akan tetap meminta pasangan kawinnya untuk hadir dan ikut menandatangani AJB. Masalah lain yang perlu Anda perhatikan sebelum membeli tanah adalah kalau Anda sudah melunasi harga tanahnya, tapi karena satu dan lain hal, pembuatan AJB-nya belum bisa dilakukan. Ini bisa terjadi misalnya karena penjual harus melakukan balik nama sertifikat lebih dulu baru menjualnya kepada Anda. Atau penjual melakukan turun waris lebih dulu atas tanah warisan
sebelum menjualnya kepada Anda. Atau tanah tersebut masih dalam jaminan kredit bank. Atau karena sebab apapun yang membuat AJB itu belum bisa dilakukan saat itu juga. Kalau Anda menemukan keadaan seperti ini, di mana Anda sudah melunasi harga tanahnya, dan Anda ingin segera menguasai tanah itu tapi pembuatan AJB-nya belum bisa dilakukan, maka sementara Anda bisa membuat perjanjian pengikatan jual beli atau PPJB. Atau istilah lainnya kadang disebut juga PUJB atau pengikatan untuk jual beli. Apapun istilahnya. Yang jelas ini bukanlah akta jual beli atau AJB. PPJB adalah pengikatan sementara yang biasanya dibuat untuk melindungi harga tanah yang sudah Anda bayar kepada penjual, tapi transaksi AJB-nya masih belum bisa dilakukan karena alasan-alasan tertentu. Meski PPJB bisa dibuat secara di bawah tangan, tapi sebaiknya PPJB dibuat dengan akta notaris, karena fungsinya terutama untuk melindungi harga pembelian tanah yang sudah Anda bayar. Maka akta notaris ini mempunyai kekuatan pembuktian hukum yang sempurna atas pembayaran harga tanah yang sudah Anda lakukan itu. Di dalam PPJB yang dibuat notaris biasanya terdapat satu klausul yang sangat penting, yaitu pemberian kuasa jual dari pemilik tanah kepada Anda sebagai pembeli. Dengan adanya kuasa jual ini, maka setiap waktu Anda bisa mewakili pemilik tanah untuk menandatangani AJB-nya. Jadi pada saat dibuat AJB nanti, Anda tidak lagi memerlukan kehadiran si penjual. Dalam AJB itu Anda dapat bertindak sebagai pembeli, sekaligus Anda bisa bertindak sebagai penjual yang mendapat kuasa jual dari pemilik tanah yang diberikan dalam PPJB tadi. Jadi, Anda tanda tangan di dua kolom pembeli dan kolom penjual sebagai kuasa jual. Oke, segitu saja tips hukum dari kami, khususnya untuk transaksi jual beli tanah secara legal. Semoga informasi ini bermanfaat buat Anda yang sedang mungkin berencana untuk membeli rumah, tapi masih bingung mau mulai dari mana dan bagaimana memeriksa aspek legalnya. Oh ya, untuk informasi tentang pertanahan lebih lanjut, atau informasi lainnya tentang hukum praktis, Anda juga bisa mengunjungi situs kami di legalaccess.com. Well, salam.